Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmita Utami dengan NPM 20170510558. Di kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan kuis 2 dari penghantar robotika, yaitu mengenai cara kerja sistem penggerak. Yang pertama itu ada hidrolik dan pneumatik. Hidrolik dan pneumatik adalah dua sistem yang digunakan untuk menggerakkan mekanisme menggunakan fluida. Meskipun keduanya memiliki prinsip kerja yang sama, ada perbedaan penting dalam fluida yang digunakan dan penggunaan masing-masing sistem. Kita bahas dulu yang hidrolik. Hidrolik ini menggunakan fluida cair. Biasanya minyak hidrolik untuk menggerakkan mekanisme. Prinsip dasar hidrolik adalah hukum Pascal, yang menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada fluida di dalam sebuah wadah tertutup akan merambat secara merata ke segala arah. Sistem hidrolik ini terdiri dari sebuah pompa yang menghasilkan tekanan tinggi pada fluida, tabung, dan silinder hidrolik, serta katup pengontrol untuk mengatur aliran fluida. Selanjutnya, cara kerjanya itu pompa hidrolik akan menghasilkan tekanan tinggi pada fluida cair, lalu tekanan ini kemudian dikirim melalui pipa atau selang hidrolik ke silinder hidrolik. Ketika fluida mencapai silinder hidrolik, tekanan akan menyebabkan piston di dalamnya bergerak, dan gerakan piston dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti mengangkat atau mendorong beban. Kemudian, keuntungan dari hidrolik ini meliputi kemampuan untuk menghasilkan gaya besar dan beban tinggi, pengontrolan presisi yang baik, dan kemampuan untuk mempertahankan tekanan secara konsisten. Oleh karena itu, hidrolik sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan daya angkat atau tekan yang besar seperti efaktor derek atau sistem pengereman pada kendaraan. Selanjutnya, mengenai pneumatik. Pneumatik menggunakan udara yang terkompresi sebagai fluida untuk menggerakkan mekanisme. Udara terkompresi ini disimpan dalam tangki udara dan diatur oleh katup kontrol udara. Pneumatik menggunakan sistem atau prinsip dasar Boyle yang menyatakan bahwa ketika tekanan udara meningkat, volumenya akan berkurang. Cara kerjanya sendiri adalah udara terkompresi disimpan dalam tangki udara dan diatur oleh katup kontrol udara. Ketika katup dibuka, udara terkompresi mengalir melalui saluran dan mencapai silinder pneumatik. Tekanan udara menyebabkan piston di dalam silinder bergerak. Gerakan piston itu akan digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti mengangkat atau mendorong beban. Keuntungannya adalah meliputi kecepatan gerak tinggi, keamanan yang baik karena udara yang digunakan tidak mudah terbakar, biayanya yang relatif rendah dibandingkan dengan sistem hidrolik. Oleh karena itu, pneumatik sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan gerakan cepat seperti mesin pengemasan, robotik, atau sistem pegas dan pintu otomatis. Perbedaan antara hidrolik dan pneumatik sendiri itu yang utama adalah fluida yang digunakan. Hidrolik ini menggunakan minyak hidrolik yang tidak dapat terkompresi dan memberikan kekuatan yang besar, sementara pneumatik menggunakan udara terkompresi yang lebih mudah terkompresi namun memberikan kekuatan yang lebih rendah. Oleh karena itu, hidrolik cenderung digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan yang besar dan presisi. Sedangkan pneumatik lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas. Lalu ada di sini kita bahas mengenai motor DC atau motor direct current. Motor direct current ini adalah jenis motor listrik yang menggunakan arus searah.
Untuk menghasilkan gerakan putaran, motor DC terdiri dari rotor bagian putar dan stator bagian diam. Prinsip kerja motor DC ini didasarkan pada interaksi antara medan magnetik yang dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui kumparan pada rotor dan medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan pada stator. Cara kerjanya itu motor DC arus listrik searah dialirkan melalui kumparan pada rotor motor DC, lalu interaksi antara medan magnet ini akan dihasilkan oleh kumparan rotor dan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan ini menyebabkan rotor berputar. Arah putaran rotor dapat dikontrol dengan mengubah arah alus pada kumparan rotor. Kecepatan motor DC dapat diatur dengan mengatur besarnya tegangan yang diberikan pada motor. Motor DC ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk industri, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan elektronik. Motor DC ini sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan yang baik seperti pada sistem penggerakan kendaraan, mesin industri, atau kipas listrik. Lalu ada motor stepper atau stepper motor. Itu adalah jenis motor yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan listrik melalui langkah-langkah atau step. Motor stepper ini memiliki rotor yang terdiri dari kumparan atau magnet yang disusun dalam langkah-langkah tertentu. Motor ini dapat digerakkan dengan cara memberikan sinyal listrik ke kumparan yang berbeda secara berurutan. Cara kerjanya, sinyal listrik dikirimkan ke kumparan motor secara berurutan melalui driver motor stepper. Sinyal listrik ini menyebabkan kumparan dan menghasilkan medan magnetik yang berinteraksi dengan medan magnetik stator, lalu menyebabkan rotor bergerak satu langkah. Langkah-langkah ini berulang secara berurutan sehingga menghasilkan gerakan putaran yang teratur. Jumlah langkah dan kecepatan motor stepper ini dapat dikendalikan melalui pola sinyal yang diberikan. Motor stepper ini digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan kontrol posisi yang akurat seperti pada mesin CNC, printer 3D, kamera digital, dan perangkat mekatronika lainnya. Lalu ada motor servo atau servo motor. Itu jenis motor yang digunakan untuk mengontrol sudut rotasi yang presisi dan responsif. Motor servo memiliki sensor umpan balik yang terintegrasi untuk memantau posisi rotor dan sistem kontrol yang mengatur posisi rotor berdasarkan perbandingan antara posisi yang diinginkan dan posisi aktual. Cara kerjanya itu sinyal kontrol dikirimkan ke motor servo melalui motor servo. Sensor umpan balik pada motor servo membaca posisi aktual rotor, kemudian sistem kontrolnya tadi membandingkan posisi aktual dengan posisi yang diinginkan dan mengatur tegangan yang diberikan pada motor untuk menggerakkan rotor ke posisi yang diinginkan. Lalu motor servonya terus mengoreksi dan mempertahankan posisi rotor dengan presisi yang tinggi berkat umpan balik yang terus-menerus. Motor servo umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol posisi yang presisi dan responsif, seperti pada robotik industri, kendali mesin, peralatan medis, dan meka elektronika lainnya. Perbedaannya apa? Perbedaan utama antara motor DC, motor stepper, dan motor servo terletak pada cara kerja dan karakteristik pengoperasiannya. Motor DC ini menghasilkan gerakan rotasi kontinu dengan kecepatan yang diatur, sedangkan motor stepper menghasilkan gerakan putaran diskrit dengan jumlah langkah yang terdefinisi. Dan motor servo menghasilkan gerakan rotasi presisi dengan umpan balik posisi yang terus-menerus untuk menjaga posisi yang diinginkan. Sekian untuk kuis 2. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.